Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi ke-10 pada mata kuliah Bisnis Proses Fundamental, yakni System Development. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim 1 mata kuliah BPF. Yang pertama ada saya sendiri, Dias Nurlita Sari Permata. Yang kedua ada Fendi Purnomo. Yang ketiga ada Hans Theo Christiansen Simerangkir. Yang keempat ada Rifdah Diah Atika. Dan yang kelima ada Tri Wisnu Wardani. Pembahasan pada kali ini antara lain, yang pertama ada SDLC, yang kedua ada analisa sistem, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada implementasi sistem, dan yang kelima adalah operasional dan perawatan sistem. SDLC atau System Development Life Cycle. Implementasi sistem dalam organisasi atau perusahaan seringkali dipicu oleh perubahan terkait bisnis, baik dari internal maupun eksternal yang memicu adanya kebutuhan-kebutuhan baru untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Perubahan-perubahan yang mendasari organisasi untuk merubah sistemnya antara lain, yang pertama, perubahan dalam kebutuhan pengguna atau bisnis, yang kedua, perubahan teknologi, yang ketiga, peningkatan proses bisnis, yang keempat, keunggulan kompetitif, yang kelima, keuntungan produktivitas, yang keenam, integrasi sistem, yang ketujuh, sistem yang sudah ketinggalan dan perlu diganti. Kemudian, SDLC menurut Rami and Steinberg terdiri dari 5 langkah proses yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem baru. Langkah-langkah tersebut adalah analisa sistem, desain konseptual, desain fisik, implementasi dan konversi, dan operasional dan pemeliharaan. Berikut adalah gambar dari System Development Life Cycle yang dimulai dari analisa sistem, desain konseptual, desain fisik, kemudian ada implementasi dan konversi, serta yang terakhir operasi dan maintenance. Pada analisa sistem dilakukan investigasi awal, survei sistem, studi kelayakan, serta menentukan kebutuhan informasi beserta persyaratan dari sistem. Kemudian pada konseptual design dilakukan identifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, serta memberikan persyaratan desain konseptual. Pada physical design atau desain fisik, yang dilakukan adalah melakukan desain output, input, memprogram, kemudian mengembangkan prosedur, mengontrol desain, serta develop system. Kemudian pada implementation and conversion, dilakukan pengembangan rencana implementasi dan konversi, menginstal perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian melakukan uji sistem, dokumentasi, serta konversi dari sistem lama ke sistem yang baru. Dan yang terakhir adalah operasional dan maintenance, dilakukan implementasi, sistem operasi, pengubahan pada suatu sistem, kemudian perawatan yang berkelanjutan, serta memberikan sistem agar selalu tetap ditingkatkan. Kemudian, dalam kenyataannya, SDLC ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Jika terjadi kendala yang cukup berat, bisa saja alur proses kembali ke fase sebelumnya untuk melengkapi komponen yang belum tersedia atau persyaratan yang belum terpenuhi, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Dalam melaksanakan pembangunan sistem perangkat lunak, kemungkinan besar melakukan perubahan adalah sangat besar. Namun, perubahan bisa memicu resistansi.
Dan berikut adalah faktor-faktor pemicu resistansi atau perlawanan terhadap perubahan. Yang pertama, rasa takut. Yang kedua, dukungan top level manajemen yang kurang. Yang ketiga, trauma dengan perubahan sebelumnya. Yang keempat, perubahan melakukan komunikasi yang kurang baik. Yang kelima, sifat perubahan yang mengganggu. Yang keenam, cara di mana perubahan dikenalkan yang tidak membuat nyaman para staf. Yang ketujuh, bias dan emosi yang menyebar di kalangan staf terhadap perubahan, serta yang kedelapan, karakteristik dan latar belakang pribadi. Kemudian beberapa cara untuk mengatasi resistansi terhadap perubahan, antara lain mendapatkan dukungan manajemen, yang kedua memenuhi kebutuhan pengguna, yang ketiga melibatkan pengguna, yang keempat mengatasi ketakutan dan tekanan peluang baru, yang kelima menghindarkan emosionalisme, yang keenam memberikan pelatihan, yang ketujuh memeriksa kembali evaluasi kinerja, yang kedelapan membiarkan jalur komunikasi tetap terbuka, yang kesembilan menguji sistemnya, yang kesepuluh membuat sistem tetap sederhana, yang kesebelas mengendalikan harapan pengguna. Selanjutnya, analisa sistem. Dalam analisa sistem terdapat 5 tahapan. Yang pertama, penyelidikan awal. Menyelidiki setiap kegiatan pengembangan untuk menentukan solusi untuk masalah yang akan terjadi, membuat penilaian awal terhadap kelayakan, dan menyiapkan proposal untuk melakukan analisis sistem. Yang kedua, survei sistem. Mempelajari sistem saat ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang cara kerjanya. Yang ketiga, studi kelayakan. Kembangkan analisis kelayakan yang lebih menyeluruh, terutama yang terkait dengan biaya dan manfaat ekonomi. Yang keempat, identifikasi kebutuhan sistem dan informasi. Identifikasi kebutuhan informasi pengguna dan tentukan tujuan dan kebutuhan sistem baru. Yang terakhir, membuat laporan analisa sistem, memberikan manajemen dengan temuan dari fase analisis. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi sistem. Selanjutnya isi kebutuhan sistem. Yang pertama ada proses. Penjelasan proses bisnis termasuk apa yang harus dilakukan dan oleh siapa. Yang kedua, elemen data. Nama, ukuran, format, jenis, panjang, sumber, dan signifikasi elemen data yang diperlukan. Yang ketiga, struktur data. Bagaimana elemen data akan diorganisasikan ke dalam database. Yang keempat, output. Penjelasan akan tujuan, frekuensi, dan distribusi output dari sistem. Yang kelima, input. Penjelasan konten, sumber, dan orang yang bertanggung jawab untuk input dari sistem. Yang keenam, dokumentasi. Penjelasan bagaimana sistem baru dan setiap subsistem akan beroperasi. Ketujuh, batasan. Tenggat waktu, kendala, jadwal, persyaratan, keamanan, batasan staf, dan undang-undang atau persyaratan peraturan. Yang kedelapan, pengendalian. Untuk memastikan keakuratan dan keandalan input, output, dan pengolahan. Yang kesembilan, ada reorganisasi. Reorganisasi, suatu organisasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, seperti meningkatkan level staf dan menambahkan fungsi pekerjaan baru. Langkah-langkah analisa sistem. Yang pertama, initial investigation, dilanjut dengan sistem survei, lalu feasibility study, lalu information needs and system requirements, yang terakhir sistem analysis report. Yang terakhir, dalam analisa sistem, ada studi kelayakan, yaitu investigasi untuk menentukan apakah itu praktis untuk mengembangkan aplikasi atau sistem yang baru. Yang pertama, ada kelayakan ekonomi. Akankah manfaat sistem sebanding dengan waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikannya? Lalu, kelayakan teknis. Bisakah sistem dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan teknologi yang ada? Yang ketiga, kelayakan hukum. Apakah sistem mematuhi semua undang-undang, peraturan badan administrasi, dan kewajiban kontrak yang berlaku? Yang keempat, kelayakan waktu. Dapatkah sistem dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang ditentukan? Yang terakhir, kelayakan operasional. Apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diusulkan, dan apakah orang akan menggunakan sistem? Kemudian dilanjutkan ke proses desain sistem. Pada desain sistem terdapat dua bagian, yaitu perancangan konseptual dan perancangan fisik. Pada bagian perancangan konseptual
terdapat 3 aktivitas, yaitu mengevaluasi rancangan-rancangan alternatif, kemudian menyiapkan spesifikasi rancangan, dan dilanjutkan ke menyiapkan laporan desain sistem konseptual. Pada aktivitas pertama, yaitu mengevaluasi rancangan-rancangan alternatif, dilakukan perbandingan antar alternatif-alternatif solusi yang ada dan dilakukan pembobotan yang mempertimbangkan hal-hal seperti yang pertama strategi bisnis, seberapa baik rancangan tersebut memenuhi tujuan organisasi, dan yang kedua mempertimbangkan fitur, yaitu seberapa baik rancangan tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga memperhitungkan biaya, dan yang keempat adalah memperhitungkan cost benefit analysis, yaitu perbandingan antara keuntungan dan biaya atas rancangan tersebut. Kemudian pada aktivitas kedua adalah menyiapkan spesifikasi rancangan. Pada aktivitas ini dilakukan disiapkan spesifikasi rancangan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti input, output, penyimpanan data, dan prosedur proses dan operasional. Pada aktivitas ketiga yaitu menyiapkan laporan desain sistem konseptual. Setelah spesifikasi rancangan selesai dibuat, dapat dibuat laporan yang meringkas inti dari keseluruhan informasi terkait rancangan tersebut dan penjelasan mengapa memilih rancangan tersebut. Kemudian bagian yang kedua dari desain konseptual adalah perancangan fisik. Rancangan fisik terdiri dari 6 aktivitas dan berikut adalah alur aktivitas desain sistem. Nah, aktivitas desain sistem tersebut dimulai dari yang pertama adalah output design. Pada tahap ini ditentukan output dari sebuah sistem baik yang berupa user interface, berupa file atau service yang dikonsumsi oleh sistem lain atau laporan-laporan yang dapat dicetak. Kemudian dilanjutkan ke file dan database design. Menentukan pada proses ini menentukan penyimpanan data baik yang berupa file atau yang berupa database atau yang disimpan ke database. Juga ditentukan struktur data dan teknologi apa yang ingin digunakan sebagai media penyimpanan data tersebut. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah input design, yaitu merancang penerima data seperti form atau data entry hingga ke user interface dari form atau data entry tersebut. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah program design. Pada tahapan ini sistem analis biasanya akan membuat suatu dokumen spesifikasi teknikal terkait desain aplikasi. Jadi pada tahapan ini dilakukan rancangan aplikasi atau program perangkat lunak yang akan dibangun. Kemudian dilanjutkan ke aktivitas yang kelima adalah procedures design, berkaitan dengan proses bisnis dari sistem secara operasional. Dibuatkan peta proses dan SOP juga berguna sebagai panduan bagi user untuk saat menggunakan aplikasi ketika berjalan secara operasional nantinya. Kemudian pada aktivitas terakhir yaitu perancangan pengendalian atau control design. Pada tahapan ini dibuat rancangan prosedur dan pengendalian untuk mengidentifikasi kelemahan dari proses bisnis yang berjalan dan bagaimana untuk mencegahnya agar risiko dapat diminimalisir. Ya, selanjutnya ya ini ya implementasi sistem yang akan saya jelaskan di sini. Ya, di sini ya apa itu sebenarnya implementasi sistem? Yaitu sebuah ya inisiasi antara perangkat keras dan juga perangkat lunak di lingkungan produksi ya untuk apa ya? Untuk menjalankan sistem operasi yang akan dibangun ya. Nah, implementasi sistem ini ya terdiri dari beberapa aktivitas ya yang seperti yang sudah terlihat ya di diagram alur ini. Ya, proses tersebut
dari yang paling kiri yaitu implementasi planning sampai dengan conversion ya. Terus juga yang di tengahnya itu ada beberapa tahapan ya, yang juga tahapan tersebut jangan sampai kita lewatkan ya, karena di situ ada tahap paling penting ya setelah aplikasi atau program sistem itu dibangun ya. Apakah sistem itu berjalan sesuai dengan requirement yang kayak inginkan? Nah, itu ada tahapan-tahap itu. Ya, di situ ada tahapan. Kita lihat ya, preparing, set, install, and testing hardware, yaitu pengujian hardware tersebut. Ya, terus juga select and training personal. Ya, kita melakukan training terhadap penggunanya. Apakah sistem ini yang dibangun kita, apakah memudahkan atau malah menyulitkan gitu. Gitu ada tahapan testing di sini ya. Lalu selanjutnya yaitu complete documentation, yaitu dokumen-dokumen di sini ya, dokumen berupa serah terima ya setelah sistem itu dibangun oleh tim programmer atau tim IT ataupun vendor ya, kita persiapkan dokumen serah terima. Dan juga sebelum melakukan serah terima dokumen tersebut, kita juga melakukan testing sistem tersebut yang dilakukan oleh pengguna akhir user. Nah, ya gitu kita mungkin saya selanjutkan ya mengenai detail dari tahapan ini ya di slide berikutnya, karena detailnya akan lebih jelas lagi di slide berikutnya. Oke. Nah, tadi ya di diagramnya tadi yang paling awal tadi, yang paling kiri tersebut ya, di situ ada perencanaan implementasi ya. Kalau kita baca di sini, perencanaan implementasi terdiri dari tugas-tugas implementasi, tanggal penyelesaian yang diharapkan, perkiraan biaya, dan siapa yang bertanggung jawab ya. Intinya ya, ini bisa disebut juga sebuah goal life rundown atau goal life plan ya, di yang kita rencanakan gitu, yang tentunya harus melibatkan semua pihak ya. Bukan hanya programmer aja, bukan hanya tim desain saja, tapi penggunanya. Kalau bisa ini harus ada tim manajer proyek untuk mengkomando timnya, bisa menggunakan Scrum Master ataupun metode lain yang agile untuk membangun tim ini. Oke, itu bagian perencanaan implementasi ya. Ya, selanjutnya di sini di notes ini ada persiapan produksi ya. Persiapan produksi meliputi dari servernya dan juga service yang ada di servernya. Tentunya kita persiapkan yang di service tersebut, service yang dibangun mengenai rule ALKS ya, seperti rule access MySQL database, kita bagi gitu kan. Kita bagi role access untuk administrator, user, dan mungkin bagian dari user account, data master. Kita bagi-bagi di situ role access-nya. Ini tujuannya ya untuk keamanan juga di situ, persiapan produksi ini. Oke. Lalu selanjutnya ada di apa ya? Training pengguna. Nah, training pengguna sini ya tentunya melibatkan pengguna akhir atau pemakai aplikasi tersebut. Kita training ya, apakah dari desain UI UX tersebut apakah membingungkan nggak gitu. Kalau membingungkan, kita coba ajarin juga step by stepnya. Kita buatkan user manual gitu kan. Jadi di tahapan training pengguna ini nggak harus hadir langsung untuk ngajarin, bisa juga training pengguna itu penggunanya bisa belajar sendiri gitu dengan berdasarkan dokumentasi aplikasi yang dibuat gitu. Itu bisa di situ juga gitu. Lalu di sini di bawah pojok kiri bawah itu melengkapi dokumentasi. Kalau di melengkapi dokumentasi apa gitu ya, ini proses serah terima ya. Sebenarnya kita sudah yakin gitu ya, dari training pengguna, yakin pengguna itu bisa memakai dan memang aplikasi atau sistemnya proven, artinya mempermudah pengguna tersebut.
kita lengkapin dokumentasi serah terima. Di situ bisa apa itu ya? Dokumentasi serah terima itu terdiri dari ya baik berita acara, what user accept testing gitu, dan juga pihak-pihak yang berwenang untuk mendandatangani proyek ini, sistem ini udah berjalan dan udah go live, kita ada pihak yang menyetujui untuk go public sistem ini atau diresmikan gitu mereka dokumen. Nah, sebelum kita meresmikan atau serah terima itu di sini di bagian tengah bawah ini ada pengujian sistem. Pengujian sistem yaitu kita checklist gitu dari dokumentasi yang pelengkapan dokumen UAT tadi ya. Di situ pengujian ya trial error, apakah ada berapa error dari fungsi-fungsi tersebut yang itu dilakukan oleh pengguna ya. Kalau ada error kita checklist dan ketika kita menemukan error kita bisa melanjutkan ke tahap metode SDLC yang terakhir yaitu maintenance ya. Nanti kita ini karena pengujian ini bisa jadi sebuah lembar acuan atau lembar ya tugas-tugas yang untuk dilakukan di tahap maintenance, yaitu di tahap pengujian sistem ini ya. Kita harus checklist dokumen user accept control ini oleh pengguna dari fungsionalitas sistem tersebut sehingga tidak terjadi error. Oke. Selanjutnya di sini ada tahapan konferensi ya. Kalau di sini artinya perpindahan dari sistem lama ke sistem baru. Perpindahan ini ya meliputin perangkat keras ya, ataupun hanya perangkat lunaknya aja gitu. Kalau saya detailkan gitu di tahapan conversion ini ada berapa varian gitu di situ conversion. Bisa varian passed, lalu varian paralel, lalu varian plot. Nah, intinya di tahapan conversion ini apakah sistem yang sudah dibangun kini apakah akan menggantikan seluruh sistem yang sebelumnya ataukah berjalan paralel bersamaan atau untuk menggantikannya pun apakah harus bertahap gitu satu persatu dari fungsi tersebut, itu intinya ya. Kalau dari saya cukup segini aja ya yang saya jelaskan dari tahapan implementasi sistem ya. Next selanjutnya di tahapan siklus operasional dan perawatan sistem. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait operasional dan perawatan sistem. Pada sebuah perusahaan memiliki sistem yang berjalan atau beroperasi yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis yang ada. Sistem yang berjalan atau digunakan untuk operasional harus dilakukan perawatan atau pemeliharaan sistem agar sistemnya handal dan tidak mengganggu proses bisnis yang berjalan. Dengan adanya maintenance dan service sistem yang dilakukan monitoring dan evaluasi setelah proses implementasi sistem dalam masa waktu atau kurun waktu tertentu. Di sini proses monitoring dan evaluasi kerja sistem atau disebut juga post implementation review. Oke. Di sini post implementation review bertujuan untuk memastikan sistem baru memenuhi target-target yang direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem dan meninjau pengendalian sistem. Aktivitas peer ini dapat menghasilkan sebuah laporan peninjauan pasca implementasi atau bisa kita sebut dengan peer report.